Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua, dan juga mari kita berdoa. Mungkin ada orang tua kita, teman-teman kita, kerabat kita, guru-guru kita, pemimpin bangsa kita yang sedang sakit atau terkena musibah. Mari kita doakan semoga diberikan kesehatan, dan juga mari kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir, agar kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Silakan dibuka LKS-nya halaman 52, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah berakhirnya sidang kedua, maka BPUPKI, masih ingatkan singkatan dari BPUPKI, dianggaplah menyelesaikan tugasnya, sehingga BPUPKI sendiri pun dibubarkan. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, pada saat itu rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah siap dipisahkan. Jadi BPUPKI dibubarkan setelah berakhirnya sidang kedua. PPKI sebagai lembaga yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah badan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pembentukan badan ini untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI itu sendiri, yaitu menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada bangsa Indonesia, atau persiapan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana Jepang ingin menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Ibu Pertiwi. PPKI dibentuk untuk menarik simpatisan pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dibentuk untuk menarik simpatisan berbagai golongan yang ada di Indonesia, agar bersedia membantu Jepang dalam perang Pasifik, yaitu kedudukannya semakin terdesak sejak 1945. Jadi Jepang terdesak karena ada perang. Kemudian agar mendapatkan bantuan dari bangsa Indonesia, maka Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebelum PPKI bersidang, telah terjadi perubahan situasi di Jepang. Kota Hiroshima di Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian disusul oleh kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pemimpin Jepang menyadari bahwa negaranya telah mendekati yang namanya kekalahan. Jadi negara di Jepang di negaranya sendiri sudah dibombardir oleh Amerika Serikat, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima, atau yang kita ketahui disebut dengan Perang Dunia Kedua. Pada 9 Agustus 1945, 3 tokoh PPKI, yaitu Rajiman Widyoningrat, Soekarno, dan Muhammad Hatta,
diminta datang ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan komando tertinggi Jepang di Asia Tenggara, yaitu Terauchi, pada tanggal 12 Agustus 1945. Terjadi pertemuan antar ketiga tokoh tersebut dengan Jenderal Tauchi. Dalam pertemuan itu, Jenderal menyampaikan hal-hal berikut, yaitu Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah segala persiapan selesai dilakukan. Dan ketiga, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh berkas wilayah Hindia Belanda. Jadi itu yang disampaikan oleh Jenderal Jepang pada pertemuan dengan tiga tokoh atau jenderal dari Indonesia. Pada 17 Agustus, rombongan dari Dalat kembali ke Indonesia. Golongan pemuda mendengar kabar bahwa pada hari itu juga Jepang telah kalah perang dan harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar tersebut tersebar dengan cepat sehingga golongan pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan atas prakarsanya sendiri atau di luar kerangka PPKI. Setelah memulai berbagai perdebatan dan peristiwa penting, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi setelah melalui proses yang sangat panjang, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi itu sendiri berlangsung hikmat dalam sebuah upacara sederhana. Rakyat pun menyambut dengan sukacita. Saat pengibaran bendera Sang Merah Putih, rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat penuh. Sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka dan Jepang meninggalkan Indonesia. Artinya di sini kita merdeka tidak diberikan oleh negara lain. Kita benar-benar merdeka atas usaha bangsa kita sendiri setelah Jepang kalah di mana-mana. Kenapa bisa kalah? Karena di negaranya sendiri Jepang juga sudah dibombardir, sehingga pasukan Jepang yang ada di Indonesia juga kebingungan, kekuatannya mulai melemah, sehingga dengan sekuat tenaga kita melawan Jepang dan alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita bisa meraih yang namanya kemerdekaan. Sidang PPKI untuk mengesahkan rancangan undang-undang. Sebagai negara yang telah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia harus menyusun pemerintahan dan melengkapi peraturan penyelenggaraan negara. Jelas setelah kita merdeka kita mau ngapain? Kita ingin menjalankan sebuah negara di mana di dalamnya ada sebuah pemerintah. Sehari setelah proklamasi atau tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan persidangan. Sidang tersebut membahas hal-hal penting bagi sebuah negara yang baru saja merdeka. Di oposisi kita kan sudah merdeka. Nah, begitu. Jadi dibahas lagi besoknya. Setelah kita merdeka, kita ini mau ngapain gitu loh. Terutama undang-undang dasar yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Jadi salah satu yang dibahas pada tanggal 18 Agustus tersebutlah undang-undang dasar di dalam penyelenggaraan sebuah negara. Muhammad Hatta menyampaikan
pengantar bahwa rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan digunakan berasal dari naskah Piagam Jakarta yang telah dihasilkan di dalam sidang BPUPKI. Namun ada keberatan yang disampaikan oleh utusan dari rakyat Indonesia Timur terhadap rumusan Piagam Jakarta itu sendiri, terutama pada alinea keempat yang terkandung rumusan dasar negara. Setelah melalui pembicaraan yang panjang, maka ada kesepakatan. Dulu itu jadi sebuah masalah pada pembukaan undang-undang alinea keempat. Orang Timur memprotes sehingga agar tidak terjadi sebuah konflik, maka dicarikan jalan tengah dan sudah disepakati bersama. Nah, itulah penyampaian materi kita pada pagi hari ini. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa tanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.